Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Anandaku kelas 4 Istanbul, MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Berikut contoh ilustrasinya. Jadi, muatan listrik tadi kan ada muatan listrik positif dan ada muatan listrik negatif. Jadi jika muatannya sama seperti yang pertama ini, positif dengan positif, dia akan tolak menolak. Atau negatif dengan negatif juga sama, dia akan tolak menolak. Tapi jika muatannya berbeda, positif dan negatif, muatan listrik tersebut akan saling tarik-menarik. Yang pertama ada listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan menghilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, potongan kertas yang tertarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Nih contoh ilustrasinya. Jadi kita sobek-sobek kertas menjadi kecil-kecil, lalu penggaris plastik kita gosokkan ke rambut kita sampai sekitar 1 menitan kita gosokin sampai agak panas penggarisnya. Lalu penggaris tersebut kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas tadi. Nah, potongan-potongan kertas tadi akan menempel pada penggaris yang sudah kita gosokkan tadi. Tapi penggaris tersebut muatan listriknya akan hilang dengan cepat karena sifat listrik statis tadi yang hanya bersifat sementara. Selanjutnya, helai rambut tertarik balon jika digosokkan ke kain. Ini juga sama seperti plastik tadi karena bedanya ini balon. Jadi kalau balon kita gosokkan ke kain lalu didekatkan ke rambut kita dan rambut itu akan menempel ke balon. Jadi pada ketarik gitu, pada keangkat semua rambutnya. Itu merupakan contoh dari listrik statis juga. Nah, sama, itu juga hanya bersifat sementara, nanti bisa hilang dengan cepat dengan sendirinya. Selanjutnya yang ketiga ada fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Nah, ini juga sama, di prosesnya awan mendung lalu keluar petir. Nah, petir itu mengandung listrik statis. Sama ya, mengandung listrik statis, tapi karena dia listrik statis berarti apa tadi? Sifatnya hanya sementara. Jadi nggak terus-terusan, petir itu hanya setelah menggelegar lalu sudah hilang begitu saja. Kedua, ada listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nih, contohnya baterai ya. Contohnya baterai, jadi muatan positif ini mengalir ke muatan negatif.
nih, positif nih biasanya yang ada buletannya di atas, positif mengalir ke negatif, lalu mengalir pada kabel, dan selanjutnya dapat menyalakan lampu dan kembali lagi ke muatan positif. Begitu arus listriknya pada listrik dinamis. Ini sifatnya tidak sementara seperti tadi listrik statis, karena listrik dinamis ini muatan listriknya dapat bergerak terus-menerus, seperti itu. Selanjutnya, masih listrik dinamis, jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Jadi kalau misalnya saklarnya diputus, maka aliran listrik dapat dihentikan. Itu merupakan salah satu contoh dari listrik dinamis, yaitu listrik yang ada di rumah kita. Selanjutnya menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Berikut ini beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik yang ada di rumah kita. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Selanjutnya yang kedua ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan menjadi energi bunyi. Ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti, lalu pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah televisi. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang dikeluarkan dari pengeras suaranya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri Budia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.